Test drive kayak seminggu boleh nggak? Hah? Test drive seminggu. Seminggu, rental. Nah, yang kita takutkan ketika kita prosesnya di akhir-akhir tahun, oke, proses sudah selesai, segala macam sudah selesai, tetapi unit kehabisan. Nah, itu gimana tuh? Ya, artinya, Pengen baru punya mobil memang harus beli ini kayaknya. ya, memulainya dari produk-produk sini. Nah, itu kita tawarkan banyak pilihan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Sebelah kiri saya, apa kabar, Doh? Alhamdulillah sehat, Indo. Ini ketemu lagi dengan Rido ini, aduh, Rido, apa kabar, Doh? Sehat, alhamdulillah. Semenjak podcast terakhir dengan Kak Wiwin, semakin dikenal. Karena sebenarnya mau kenalnya dengan Kak Wiwin sih. Rido apa Redo namamu tuh? Redo. Redo. R-E-D-H-O. Tidak pakai H. Redo apa? Redo Saputra. Bukan Redo Ilahi. Bukan. Banyak lah dia ngomong Redo Irama. Memang nama aku tuh pasaran nggak? Pasaran. Orangnya? Pasaran juga. Makanya kita jadi sales sekarang. Nanti kalau pasarnya murah dong. Tergantung nego gitu. Duh, Siap. mana nih? Sudah mantap ini memang berprofesi jadi sales ini kayaknya Ya. Anda begitu menjiwai. Saya lihat di akun Facebook Anda itu luar biasa itu. Insya Allah. Selalu ada prestasi penjualan. Amin. Cair terus. Ya. Beguyur Kak, kalau kata Bung Petraja itu kan. Sebenarnya kita podcast terakhir kemarin kan membahas tentang loncat kutu loncat lah Ya. ya, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Mungkin memang usiaku pencarian jati diri kemarin kan. Dan terakhir ini masuk 1 tahun di pemasaran otomotif mobil Daihatsu. Nah, alhamdulillah pertama podcast belum berseragam kan. Inilah ada seragamnya. Oh, tadi kasih seragam. Udah. Ya, bukan masalah seragamnya sih, tapi Iya. status ya. Oke, artinya setelah memang sudah memantapkan diri ya. Ya. Sudah Ketemu ini ya, sudah ketemu semesternya. Ya, benar. Ya, termasuk salah satu jiwa kita juga. Banyak bertemu dengan orang lain, interaksi. Jadi keliling-keliling di berbagai pelosok-pelosok yang selama ini mungkin aku taunya dari cerita-cerita baik. Nah, istilahnya kan daerah Semende, daerah Muara Enim, daerah Pulau Beringin, daerah Oku Selatan, Oku Timur, sampai ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah sudah banyak keluarga di sana. Sudah banyak keluarga ya. Ya. Tapi kayaknya memang tidak berjauhan dengan bidang yang digeluti dulu ya, cuap-cuap. Sebelumnya, betul, di lapangan. Iya. Di Dulu cuap-cuap tanpa bertatap muka, sekarang cuap-cuap bertatap muka. Nah, betul. Itu termasuk salah satu modal. Modal. Oke. Modal untuk mengelabui orang. Modal untuk meyakinkan orang. Modal untuk negosiasi, karena di sini Iya. saya berdirinya sebagai seorang konsultan lah katakanlah. Sebutan kerennya kan Kak. Ya, konsultan dalam artian konsumen pengen beli mobil. Nah, maka kita ngobrol, kita konsultasikan mobil apa yang cocok, seperti apa paket-paket yang angsuran yang mereka pengen. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri gitu. Jadi hitung-hitungannya sudah berapa tahun sejak Anda 1 beralih profesi 1 menjadi tahun. sales ini? 1 tahun sudah berada di sales. Pertama kali masuk sales, marketing. Memang sebenarnya jauh berbeda ya. Dari dulu sempat di media juga kan. Terjun ke pemasaran otomotif. Memang awal-awalnya sulit. Apalagi bayangan awal saya itu sulit. Karena Sakon beli mobil. bukan murah kan. Nah, ternyata setelah digeluti ternyata memang banyak pasar-pasar, khususnya karena saya di Daihatsu, mobilnya ini memang dari kalangan atas sampai kalangan bawah, semuanya lengkap, termasuk mobil usaha pickup. Itu yang paling diminati oleh masyarakat di kami, Grand Max. Jadi memang kalau untuk chemistry di pekerjaannya sudah dapat lah. Sudah dapat. Jadi sebutan profesi sekarang ini sales atau apa?
Ya, sales eksekutif. Sales eksekutif. Ya, Salesforce atau sales eksekutif. Oke. Berada di lapangan dan grade masih di S1. Ya. Apa itu S1? Kita ada grade Hah? S0, S1, S2, S3 gitu kan. Apa itu S1 tuh? S1 apa? Sebenarnya itu membedakan dari target Masa sih. kerja atau target? Target. Target. Tidak tergantung masa kerja karena kalau itu tergantung dari penjualan. Oke, Ketika kita full target semua, grade kita akan naik. Jadi Bung Ridho sekarang S1? S1 menuju S2. Paling tinggi S4? Enggak ada. S3 ya? S3. Oh, S3. Dan mungkin ada istilah kaderisasi SQ dan lain sebagainya. Sales koordinator lah. Jadi sudah masuk grade S1. Ya. Artinya sudah dalam jangka waktu 1 tahun di sana sudah berapa unit kendaraan yang terjual? Kalau 1 tahun ini Hitung-hitungan. mungkin 40-an. Wih, Ya. 40 unit. Ya 40 ini. Tipe-tipe apa saja itu? Paling banyak memang yang di Daihatsu, khususnya di N-Car Daihatsu dan di saya itu memang masih banyak di produk-produk yang selama ini jadi gandrungan masyarakat. Sigra. Ayla, Woi. Grand Max Pickup. Dan yang terbaru banyak ada All New Xenia, Terios, Rocky. Nah, itu mobil-mobil keren, super canggih yang terus kami perkenalkan. Ya, ke masyarakat yang pastinya produk kita itu diunggulkan dalam hal satu Hmm. teknologi, kenyamanan, dan masalah harga kita sangat bersaing. Bersaing. Ya, sangat Dan bersaing. spare part Spare paling part gampang. ada di mana-mana. Oh, Nah, itulah kelebihan dari Daihatsu. Mungkin kalau Pak Wiwin lihat, mondar-mandir banyak sekali Sigra segala Iya. macam kan. Makanya itu akhir tahun ini itu sangat banyak promo. Oke, nanti kita bicara promo. Ya. Ini yang perlu ditanyakan nih. Ini Boleh ngopi kita ya? Nggak boleh, sambil ngerokok boleh. Ini Bung Ridho. Yang banyak ditanyakan orang katanya produk kan apa namanya? Xenia ke bawah itu sama pabrikan sama Toyota ya. Nah, itu memang mindset di masyarakat mungkin terjadi kok ada yang kembar-kembar gitu kan. Iya, mirip. Iya. Sigra Mungkin kalau saya salah ini sama maaf ya. Kalia ya. Ya, Sigra, Agia sama Agia sama apa? Ayla kalau Ayla. kita ya. Terus Terios sama Rush. Ya. Avanza sama Xenia. Ya. Nah, itu Seperti apa? nggak ada bedanya loh, cuma Nah. beda logo. Ya, ini ada 2 poin sebenarnya. Ini sangat menarik bagi saya. Secara awam, sebelum saya menjadi orang Daihatsu, ya kalau sebenarnya kalau saya menjelaskan, wajar, Ridho begawi di Daihatsu, pasti menangkan, mengunggulkan produk Daihatsu kan. Ya. Nah, tapi boleh Anda searching sendiri. Ini produk-produk yang kembar. Kita tidak menyebut atau apapun ya. Tapi boleh di searching, khususnya produk Daihatsu itu produk yang kembar-kembar itu diproduksi di mana. Dan setelah saya mengetahui, setelah bekerja di Daihatsu, itu semuanya diproduksi di Astra Daihatsu Motor. Ya, karena Yang 2 merek tadi nih. 2 merek tadi, Yang kembar-kembar tadi? semuanya diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor. Oke. Nah, Joinan ya? kita ngomongnya ini baiklah Kak Wiwin, istilahnya kan, aku ada produk nih pempek aku laku. Nah, Pak Wiwin berminat. Duh, cak mana aku melok jual pempek kau juga. Oh. Nah, tapi Pak Wiwin istilahnya beli pempeknya sebelum bermerek. Di luar merek aku, Pak Wiwin. Gitu loh. Tapi satu sumber yang ada Satu sumber yang ada. Yang Ya ada boleh satu di searching sumber. lah, kalau saya salah mohon maaf ya. Iya. Tapi sepengetahuan kita sebagai seorang sales seperti itu. Jadi edukasi ke masyarakat memang ada yang ngomong, "Kak, kamu tuh produk yang niru ya?" Iya. Oh, tidak ada tiru, kita sama. Tapi harganya memang condong lebih. Ya karena Pak Wiwin belinya dari saya sudah harga berapa? Mungkin seperti itulah. Iya, maksud saya itu. Logikanya. Iya, maksud saya itu untuk harga kayaknya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang sebelahnya ya. Ya makanya saya bilang tadi. Dengan keunggulan yang sama mungkin ya. Dengan keunggulan yang sama, malah banyak produk-produk kita yang berbeda keunggulannya yang lebih unggul. Dengan fitur-fitur seperti kalau di All New Xenia sudah ada kamera 360, jadi mobil itu seperti di atas drone, kita lihat di kamera situ. Wow. Terus ada fitur ASA, kalau dilihat keluar jalur LAN, dia ada notifikasi, ada alarm. Nah, setelah alarm itu masih tidak digubris, maka LAN akan kembali sendiri. Mobil canggih menuju. Kan saat ini otomotif sudah menuju ke masa depan.
Nah, di situ keyless, bisa buka kunci dari sidik jari. Itu yang kita perkenalkan di produk Xenia, Rocky, Terios. Itu banyak sekali fitur keamanan, dan yang paling penting di Xenia itu ada sofa mode. Bisa sofa, kursi itu rata menjadi sofa. Itu kenyamanan-kenyamanan yang kita jual. Nah, kalau kembali lagi seperti tadi masalah harga, tidak ada istilahnya nilai jual kami lebih rendah, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena nilai beli mereka di awal itu ya memang jauh lebih murah dari kami. Iya. Ya, kopi ini Kak Wiwin beli di aku 3.000. Nah, sedangkan dibeli warung ini 5.000. Nah, pada saat nanti nilai jual kembali saya jual 2.000. Pak Wiwin jualnya 3.000. Gitu. Artinya ya memang terlihat lebih murah, tapi memang belinya harga kami jauh lebih bersaing. Iya. Dan lebih bandel juga kayaknya. Sama, kita bandel, dan kalau untuk di jalanan tidak diragukan lagi. Pernah enggak misalnya terdengar produk Daihatsu rusak, produk yang kembar nggak rusak? Pasti kalaupun mereka punya penyakit itu sama. Iya. Nah, namanya anak kembar lah istilahnya, kan chemistry-nya sama. Nah, jadi istilahnya kalau masalah produk itu sama, dan yang penting fitur kita itu banyak lebih keunggulan. Nah, masyarakat boleh kalau berita tuh istilahnya jangan timpang sebelah, jangan cuman konfirmasi ke sebelah. Coba konfirmasi juga ke sebelahnya. Nah, istilahnya hoa lah informasi kalau seandainya cuman dengar dari si A. Nah, coba tanya dengan Redo. Istilahnya fitur-fitur di mobil Xenia, Terios ini coba apa? Nah, bisa kita jelasin, oh ternyata sama ada, dan malah ada keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Daihatsu. Ya intinya tuh yang beda itu cuma logo lah kayaknya. Ya. Bisa dikatakan? Bisa ya? dikatakan. Ya kalau salah sih, mohon dikoreksi. Mohon maaf ya kita ya. Sebenarnya Sebenarnya kalau kami itu mewujudkan impian keluarga itu memiliki kendaraan. Terkadang banyak di mindset masyarakat, mobil itu mahal, angsurannya besar, DP-nya besar. Nah, Belum nanya sama Redo. Ini kalau bedanya Daihatsu ini DP bisa kecil, angsuran dirinya. angsuran ringan. Ngomong-ngomong soal Rocky itu bukannya yang Daihatsu, kan ada Daihatsu Rocky dulu ya? Ya. Bukannya itu jelmaan dari Rocky yang lama? Atau ngambil merek dong? Ya, merek. Ya, kalau secara teknologi sudah sangat jauh. Iya, maksud saya itu kan lahir kembali ya. Kalau ya. mohon maaf, kalau yang satunya itu kan yang logo S itu kan mengeluarkan jenis seri terbaru. Nah, Rocky itu apakah Rocky Daihatsu yang lama itu? Bukan? Kalau Rocky kita memang sudah mungkin nama. Ambil nama ya, bukan menjelmakan Rocky yang lama itu, bukan. Keren tuh mobil itu. Sangat keren. Iya. Itu SUV. Ya, artinya mobil untuk diperuntukkan SUV. Ya, mini, memang bentuknya mini. Ya, tapi masalah untuk tenaga, kenyamanan, teknologi sangat canggih. Boleh nanti kita test drive dengan Pak Wiwin lah. Ya biar tidak beli kucing dalam karung, kata Wong. Kalau dengar cerita-cerita dari wong-wong lain kan, Test drive kayak seminggu boleh nggak? hah? Test drive seminggu. Seminggu rental. Kalau langsung minggu test drive. Nah, kebetulan di dealer kita di Batu Rajo, Di mana posisinya? di Jalan Lintas Sumatera, di samping Indomaret 24 jam. Itu- Atau lebih kalau nak ke sana tanya bayar Redo Daihatsu. Iya. Kalau kita mau ngambil mobil di N-Car itu lama nggak prosesnya? Nah, ini masalah proses. Kalau masalah proses itu berbeda, sales memang berbeda cara pengurusan menurut saya. Tapi kalau masalah syarat dan ketentuan yang berlaku dari pembiayaan, ini kan kalau masalah kredit ya. Kalau cash ya ada mobil, ada duit, bawa balik. Iya. Nah, kalau masalah berkas kredit itu memang persyaratan dari pihak pembiayaan. Itu sama semua. Tapi tergantung kejelian dari sales. Kalau aku menargetkan selagi stok kita masih ada itu setidaknya 3 hari. 3 hari. Proses Mobil keluar. Tapi memang kalau untuk unit-unit tertentu yang paling laris di Daihatsu, Sigra, Ayla, Grand Max itu kita wanti-wanti proses di awal bulan. Karena di pertengahan ke atas itu sudah selalu saya jelaskan dengan para konsumen. Ayo kita proses. Ini akhir tahun kan, momen akhir tahun. Banyak mindset masyarakat, aku nak bulan 12 kaget karena promonya banyak. Nah, itu tuh. Ya, benar sekali Pak Wiwin. Tapi promo akhir tahun itu sudah dimulai dari bulan September kemarin, termasuk Oktober ini. Kenapa saya wanti-wanti untuk prosesnya dari sekarang?
ini masalah unit sekali lagi. Oh. N-Car Daihatsu saja ini ada sekitar 9 cabang di Sumatera Selatan. Di Sumsel. Di Sumsel. Termasuk salah satu di sini. Termasuk salah satu dealer besar di Batu Raja. Oke. Nah, itu alokasi yang diberikan oleh Daihatsu terkadang sangat kurang dibanding Stok. dengan pemesanan. Stoknya. Pemesan karena stoknya udah cukup, istilahnya udah banyak, tapi pemesanannya yang membludak. Lebih banyak lagi Lebih daripada banyak lagi. Nah, itu siapa cepat proses, siapa yang udah lengkap berkas, full DP yang sudah ada, maka dia secara aturan berhak untuk duluan keep unit, ambil unit yang sudah ready. Bagi yang belum cukup berkas atau DP-nya masih kurang segala macam, terpaksa menunggu. Nah, yang kita takutkan ketika kita prosesnya di akhir-akhir tahun, oke, proses sudah selesai, segala macam sudah selesai, tetapi unit kehabisan. Nah, itu gimana tuh? Ya, artinya kami pun tidak bisa bicara banyak. Artinya kalau mau kita tunggu sampai tahun depan 2023 dengan mobil baru, NIK baru dan harga baru. Oh, Ya, bukannya unit tahun sebelumnya? tidak ada lagi. Oh, tidak ada Biasanya lagi. kehabisan. Karena sudah ganti tahun, produk kita sudah habis. Ya katanya ngambil mobil di penghujung tahun itu ya apa namanya kelebihan stok lah, sisa-sisa gitu, lebih murah gitu katanya. Nah, justru itu. Kalau produk yang memang nggak pernah laris-laris, maaf ngomongnya bukan brand kami, Ya. yang mungkin bisa dikatakan produk-produk lain yang stoknya masih meludak segala macam, mungkin iya. Tapi produk kita, khususnya di Daihatsu ini, mobil-mobil yang laris itu jarang sekali terstok di dealer. Oh. Ngapa kalau nanya sales, Kak, ada nggak stok mobil Sigra di dealer? Kosong. Ngapa? Jadi tuh ketika kita proses tadi misalnya kendaraannya nggak ada ya di penghujung tahun kita pesan, tapi kita pada saat proses rupanya stoknya sudah nggak ada lagi. Itu kan kata Bung Rido tadi ya mungkin dialihkan tahun depan dengan mobil baru, NIK baru. Itu produksinya tahun 2000 selanjutnya atau produksi tahun sebelumnya? 2023. Ya. Bukan produksi yang tahun Ini, sebelumnya? Yang produksi di bulan ini, ya Pak Wiwin, itu kan informasi misalnya dari pabrikan, itu menginformasikan kepada kita ada bukaan, Sigra sekian dapat untuk N-Car. Oh. Ya. Artinya kan di bulan ini, Iya, iya. karena bulan kemarin otomatis sudah habis. Nah, bulan ini setelah ada informasi itu, sekian puluh mobil Sigra, sekian puluh mobil Grand Max, sekian puluh ini, itu proses yang udah on proses, itu sudah siap nunggu, sudah siap ngambil mobil. Oh. Nah, jadi makanya aku ngomong, saya bilang itu di tanggal 20-an biasanya stok bulan ini pun sudah disambar semua. Belum nyampe mobil ke dealer itu sudah ada yang punya. Ya, seperti saat ini, jujur konsumen saya ada 4 yang menunggu. Sudah beres berkas, sudah beres DP, sudah beres proses leasing, tapi nunggu kedatangan mobil. Jadi mobil belum keluar dari pabrik itu sudah ada pemilik. Nah, jadi kalau produk Daihatsu istilahnya gorengan masih di penggorengan, kakak lah siap bungkus, punya aku di gorengan itu. Nah, karena itu. Sama kayak uang ngecor-ngecor BBM ini ya kayak. Kenapa? Sudah ada pesanannya. Sudah ada pesanan. Itu selipan ya. sudah. Aku udah melok-melok. Gawat juga ya. Ya, tapi itu keuntungannya kalau kita prosesnya untuk akhir tahun, promonya sudah ada dari sekarang. Tapi promonya belum dikeluarkan. Sudah ada Sudah mulai dari dikeluarkan? bulan 9. Bulan 9. Promonya berupa apa? Itu banyak. Keringanan dari diskon kita membesar. Promonya jadi pengaruhnya di DP bisa minim. Ya, nah, ya, gitu. ya. Angsuran bisa. Kalau gini, kalau diskon kita besar, artinya kan total DP yang akan disetor oleh konsumen itu kan jauh lebih besar. Ditambah oleh cashback kita kan, Ya. ditambah diskon. Artinya itu bisa menjadi sangat pengaruh di angsuran. Jadi lebih ringan untuk angsuran. Angsuran. Itu ada bahasa istilah cashback itu apa sih, Duh? Biar tahu nih. Ya, kalau cashback itu kan artinya subsidi. Subsidi dari N-Car Daihatsu. Ada uang kembali maksudnya? Kalau subsidi itu gini, contoh misal ya contoh Pak Wiwin ya. Di leasing itu menerapkan DP sekian. Itu kalau di semuanya itu akan terbeban di masyarakat. Misalnya sampai 45 juta misalnya kan. Nah, kalau nggak dibantu cashback kan ini otomatis lumayan besar kan untuk DP-nya sendiri. Daripada dia nggak jadi ngambil mobil, lebih baik kasih cashback gitu ya? Nah, cashback itu memang diterapkan oleh dealer untuk meringankan masyarakat. Ya, bukan artinya bayangan DP ku 10, DP ku 15, DP ku sekian. Itu yang kita bantu
setelah ditambah dari cashback itu lebih dari situ. Pokoknya jangan ngurung dulu nak beli mobil lah kira-kira ini. Nah, ini program dealer yang memang membantu masyarakat. Ya. Itu intinya Pak. Kalau masalah pemberkasan, insya Allah saya sebagai seorang sales marketing sangat membantu dalam artian kita jelaskan dulu sebelum ngambil mobil. Ya. Nah Pak, ada ini dah, ada ini dah, ada ini dah, ada ini dah. Artinya sebelum kita lakukan survei, mereka sudah menyiapkan berkas. Artinya ketika survei berkas lengkap naik, itu prosesnya cepat, CC cepat. NK khusus mobil baru ya? Khusus mobil baru. Itu ke Samarinda bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Mobilnya Sigra, Pak? Second ya. Ya. Usir bin. Itulah Aduh, kalau ada mobil rusaknya. dia bisa tidur di mobil. Iya ya. Keunggulan Nah, lain. ini. Yang pasti alhamdulillah selama ini yang sudah proses sama kita responnya sangat baik, ya puas karena kita memberikan solusi, bukan memaksakan solusi. Oke. Tadi Anda bilang tadi sudah berapa yang pesan kepada Anda? Sekitar 40-an. Tapi terus masih mencari konsumen? Masih Loh. tetap. Karena setiap bulan kita harus jualan. Iya, maksud saya itu untuk ketersediaan unit aman? Ketersediaan unit itu setiap bulan disuplai. Kita kan ada Oke. bukaan setiap bulan. Nah, makanya dari itu kalau kita mau proses di awal bulan, itu biar kita masih bisa dipastikan kebagian unit. Oke. Kalau di akhir bulan, kita bisa katakan bulan depan baru dapat. Oke. Bulan 10 akhir kita proses, bulan 11 saya pastikan baru dapat. Nah ini ada nggak imbas dari kenaikan BBM kemarin itu terhadap harga-harga kendaraan unit baru ini? Pasti. Ada? Nah, itu saya edukasikan terus ke masyarakat. Karena kalau masalah OTR atau on the road mobil atau harga cashnya, kita kan tidak bisa ikut campur. Ya. Itu kan memang resmi dari Daihatsu. Nah, dari bulan ke bulan, khususnya mobil Daihatsu Sigra, Ayla, Xenia, Terios segala macam itu mengalami kenaikan. Oke. Dari awal sudah diingatkan Pak, kalau nak proses bulan 9 bayar tidak apa-apa, bulan 10 tidak apa-apa, karena promonya sudah ada dari bulan ini. Oh. Nah, udah apa-apa deh aku bulan sekian. Ujung-ujungnya harga naik. Harusnya dia Ikut harga lama. harga lama. Kalau prosesnya sebelumnya. Kalau proses sebelumnya masih harga lama. Masih ikut harga lama. Sekarang sudah harga baru. Sudah harga baru. Sekitar naik 6 sampai 7 juta ada satu Waduh. unit. Ada yang 2 sampai 3 juta ada. Dan tidak menutup kemungkinan bulan 11 12 itu akan ada kenaikan lagi. Akan ada kenaikan iya, lagi. akan ada kenaikan. Tapi yang beli masih tetap ada ya terus ya. Masih alhamdulillah masih tetap ada ya, karena kalau sudah akhir tahun itu memang masih sangat banyak yang mau proses. Oke. Ini konsumennya Daihatsu ini biasanya masyarakat yang baru pengen punya mobil atau pengen ganti baru atau memang pengen nambah unit saja? Nah, biasanya? itu yang menariknya nih konsumennya. yang spesialnya dari Daihatsu itu memang kita banyak produk. Nah, yang mau ngambil baru biasanya ini jenis-jenis konsumen yang istilahnya mau tanya dulu, pengen beli mobil tapi takut segala macam. Kita punya Sigra, Ayla. Nah, mau ganti mobil bisa ada Xenia, Terios. Jadi sebenarnya kebanyakan itu ya memang mereka yang mau proses mobil baru. Baru. Jadi memang untuk Daihatsu ini memang kalau saya perhatikan memang khusus bagi yang pengen baru punya mobil memang harus beli ini kayaknya. Iya, memulai dari produk-produk sini. Nah, itu kita tawarkan banyak pilihan. Bapak, Ibu mau yang seperti apa mobilnya? Anaknya ada berapa? Keluarganya untuk apa mobilnya gitu kan? Untuk ditabrak-tabrakin dulu Ya, kalau supaya lancar. di- Baik, beli mobil Daihatsu baik. untuk dicoba-coba Oh, kan? iya. Ada yang kuat nanti. Ya, tapi kan memang ya tadi kita kan kalau lihat mobilnya nggak ketinggalan zaman, bagus juga kan fitur-fitur dan harga terjangkau. Sangat laris. Sangat laris Iya. pula. Dan juga harga jualnya tidak terlalu Enggak jatuh kalau Nggak jatuh ya, produk kita di mana-mana, diminati di mana-mana, artinya kan peminatnya nanti akan ada di mana-mana. Iya. Ya. Mungkin Pak Wiwin tahu sih, brand kita dari tahun dulu sampai sekarang itu tetap ratingnya tinggi. Iya, apalagi yang mobil-mobil pickup tuh yang Grand Max itu. Grand Max naik daun. Iya. Ya, terus naik daun dan mengalami perubahan, sekarang perbaikan terus, penambahan perbaikan. Dan memang khusus di Grand Max itu sangat banyak peminat, Pak. Untuk usaha dan DP-nya sangat-sangat minim. Dibantu cashback yang sangat besar tadi. Oke. Ya, artinya bisa membantu masyarakat karena mobil usaha ini biasanya kan kalau pengusaha-pengusaha itu nak diputarkan dulu deh modalnya.
Nah, tapi kalau ngatik kendaraan kami bingung. Bisa nggak bantu kami pengajuan dengan DP sekian. Nah, artinya kami sudah bisa menjalankan usaha dan bisa mutarkan modal sisanya. Bisa, Pak, Bu, bisa. Oke, di balik ke personal Anda nih. Anda kan baru setahun sudah 40 unit. Itu tergolong pencapaian yang biasa saja, luar biasa, atau menurut Bung Rido yang melampaui target? Itu masih standar. Standar ya? Ukuran Ada seorang- yang di atas Anda? Oh, sangat banyak, khususnya di Palembang segala macam, dan itu kalau saya sebenarnya bukan memaksakan untuk target, artinya egois saya kan, ya, tapi tetap posisi saya jelaskan kembali ke konsultan. Nah, artinya membuat konsumen nyaman, membuat konsumen percaya. Saya memberikan edukasi, memberikan referensi mobil ini loh, Pak. Bagaimana konsumen itu ada niat mau beli, ketika Anda jelaskan cepat belinya, bukan lagi mikir 2 kali kan? Ya, Nah, itu itulah satu. kira-kira ya. Kita kasih pilihan untuk menentukan pilihan. Ya, ya. Nah, kalau memang Masih waktu ada mikir lah. produk mereknya ini, misalnya aku udah cukup duitnya, tapi coba produk yang ini Pak, mobil ini. Oh, tapi aku pengen untuk keluarga. Nah, kita jelaskan di situ. Oh, ini Pak cukup untuk 7 orang, bensin lebih hemat di situ. Menurut saya kalau masalah pencapaian, susu saya pribadi ya setiap orang ingin lebih. Nah, ingin menargetkan lebih tapi tidak sembarangan. Karena menjadi seorang sales marketing itu cukup besar tanggung jawabnya. Artinya karena kalau kita sembarang mengambil konsumen, yang kita takutkan permasalahan di depan itu. Ada berapa sales kalau di Encar? Khusus Encar sangat banyak. Di sini? Kalau di sini saja hampir cabang Batu Raja itu 16-an. 16 orang. Satu orang tuh targetnya 1 bulan berapa? Target aja. Grade. Ya, Ya, target ya. Minimal 3 unit Minimal 1 orang. 1 orang. Satu merek. Bayangkan dengan merek yang lain-lain. Betul. Ush. Bahaya juga ya. Itu baru 1 merek mobil. Belum sales mobil yang lain. Belum. Jalannya segitu-gitu aja. Ya. Makanya tugas kita sebagai seorang konsultan mobil itu membangun keinginan masyarakat dalam artian bahwa mobil ini bukan sesuatu barang mewah lagi kan. Iya. Sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tapi ketakutan kadang masyarakat ini. Ketakutan, makanya edukasi. Bapak usahanya apa atau kerjanya di mana? Nah, kita ukur, kita telaah. Oh, penghasilannya istilahnya penjualan segala macam usahanya berapa? Oh, sekian. Sebenarnya dia sudah mampu, sangat mampu, tapi belum berani, Pak Wiwin. Jadi kita berikan edukasi, oh ini Pak caranya. Iya. Bapak tabung sehari biasanya ini dari penjualan yang Bapak dapat. Oh iya. Kadang menggaji karyawan itu lebih pacak ngeredit 3 mobil sebenarnya. Iya. Nah, Jadi balik ke promo akhir tahun tadi, memang mesti diingatkan kalau mau ngambil promo akhir tahun mulai sekarang lah ya. sekarang Ya jangan di bulan-bulan 12 gitu ya. ya nggak apa-apa, cuman kita tidak bisa jamin unitnya masih dapat atau tidak. Oh. Karena yang pesan bukan cuman kita Pak, bukan cuman Bapak, istilahnya bukan cuman satu konsumen. Ya, Ya bayangkan Pak saja Wiwin satu. bayangkan satu dealer Batu Raja aja satu merek itu 15. Iya, dan Ya. satu orang tuh ditarget sekian 3. unit. Artinya kan satu bulan itu bisa mencapai pemesanan di angka 70 sampai 80 untuk untuk Merek? kami. Ya, satu merek. Nah, bayangkan kalau unit ini cuma ada 15 misalnya tersetok. Artinya kalau mau promo di akhir tahun ini mulai dari sekarang sudah Mulai dari dimulai. sekarang. Karena proses kreditnya itu proses mulai survei, data, makan waktu. Iya. Ya, tidak pacak ujuk-ujuk aku ada duit DP sekian mana mobil. Tidak pacak Pak. Karena maafnya DP Bapak cuma sekian, mana langsung dikasih mobil Iya, yang harganya ratusan juta. Nah, Iya. Seorang sales katanya mending konsumen itu ngambil mobil kredit ketimbang cash ya? Oh, enggak. Ya katanya. Apapun. Katanya gigit jari doang sales kalau orang ngambil cash. Oh, enggak juga Pak. Enggak Ya, juga. saya bilang tadi pekerjaan seorang sales marketing, sales konsultan itu memberikan pelayanan. Rezeki itu Allah yang ngatur kan. Ya, istilahnya bisa jadi referensi dari yang cash nggak apa-apa. Dapat ini nggak? Dapat fee nggak kira-kira kalau ada yang beli cash? Nggak apa-apa lah dibeberkan supaya Dapat Dapat uang ya? rokoknya dapat. masih bergaji ya? Oh ya, masih. Kita dari Enkardayasu sudah memberikan Selarian ada dong. Ya, artinya sudah memberikan gaji untuk kita. Jadi
ya itu tadi, kita tuh harus kerja melayani masyarakat yang mau beli kendaraan. Masalah ada rezeki lain, ada bonus lain, alhamdulillah diterima. Oke, suka duka jadi sales nih, mungkin Banyak. apa saja nih yang mungkin Ya. lucu nih, yang agak-agak di luar nalar enggak? Banyak, Pak Wiwin. Ya. Yang unik ya kadang konsumen yang jauh-jauh. Oke. Kita promo itu bukan tantangan bagi saya sih, apalagi di media sosial. Apalagi akhir tahun. Ini wajib bagi kami untuk pilih dan pilih. Mohon maaf kalau konsumen ada yang pilih-pilih karena banyak juga kan tanda kutip pemain yang keluar. Oh. Ya, yang memanfaatkan promo DP-nya ringan untuk sesuatu tujuan yang lain. Yo, dalam artian 1 bulan 2 bulan menetap di sini, kredit mobil, Macet. besok diawasi katanya lagi bongnya. Ya. Nah, kalau suka dukanya terkadang terutama di data konsumen. Ya, unik kadang kan, kita Ya. sudah jauh-jauh misalnya datang ke rumahnya. Dari telepon beliau nggak jujur, nggak mengatakan kalau sebelumnya ada proses kredit macet dan lain-lain. Karena kalau ada proses kredit macet sebelum-sebelumnya, sekarang kan sudah ngeling. Data BI checkingnya itu sudah OJK-nya sudah seluruh. Mau kredit HP, elektronik, panci, selagi itu ngeling ke BI checking, semuanya terlihat. Oh, ada katik dek bersihnya anak dek segala macam. Begitu datang sampai ke rumah, kita cek, ternyata ada sangkutan di sini. Oh iya dek, kemarin namu kakak dipinjam uang segala macam. Nah, itu maksud saya, apa salahnya kalau dari awal Jujur. kita sudah jujur? Artinya kami dapat memberikan solusi. Ya. Siapa tahu kalau pinjamannya kecil Pak, kita lunasin, bisa. Ya, artinya kadang ada yang sudah lunas Pak Wiwin, tapi belum terlapor. Nah, bisa kita bantu, kita pintakan bukti lunas mungkin di tempat sebelumnya. Artinya unik lah, kerjanya ada yang baiknya sampai balik mobil penuh, ada singkong, jagung, pisang. Karena konsumen kita banyak pengusaha-pengusaha gitu kan. Datang, wah dek, lagi musim duren, angkutkan duren. Alhamdulillah. Tapi mereka tetap ngambil unit. Iya, mereka tetap ngambil unit. Artinya kan kekeluargaan. Oh, itu ya yang suka dukanya karena data mungkin ya. Ya, karena data Tidak sinkron lah. Ya, sudah kita uruskan. Oke, rupanya biaya kita sudah keluar. Waktu kita sudah keluar, tapi itu risiko dari pekerjaan. Oke, nah kalau customer yang dianggap blacklist, ada nggak sih? Banyak. Seperti apa nih contohnya? Kalau mereka itu istilahnya Ko5WO. Apa itu? Istilahnya. Dia sudah menunggak mungkin lebih dari 1 tahun dan tidak ada penyelesaian. Menunggak apapun. Ya, yang penting tercatat di perbankan. Tapi kayak kabarnya ada profesi-profesi tertentu yang dianggap blacklist oleh... Oh, tidak ada blacklist. Tidak ada ya? Kalau berprofesi, memang itu ketentuan dari kayak kami pihak yang wartawan berwenang. nih misalnya nih ya, katanya agak sulit ngambil-ngambil. Oh, enggak. Jangankan itu, Enggak. utang di bank aja sulit. Enggak, tapi Padahal kita mampu juga loh. Iya loh. Ada beberapa Jangan dianggap nggak memang- mampu. ada beberapa memang kriteria pekerjaan yang standar DP berbeda. Iya. Justru Pak Wiwin itu sudah sangat dianggap mampu. Oh, iyalah. Makanya DP-nya dipinta 30%. Iya, karena wartawan Enggak, kan. ini bukan soal DP-nya, soal angsurannya. Iya, kenapa? Iya. Angsurannya sangat gini Pak. Misal, Saya pernah gagal loh mau ngambil sesuatu lah pokoknya. ya misalnya Pak Wiwin gagal kan? Jadi ntar dulu, jadi terpaksa saya ngambil slip gaji profesi lain gitu. Oh. Gara-gara nggak bisa pakai itu. Belum bertemu Redo. Nggak, gini Pak Wiwin. Sebenarnya kalau penerapan DP istilahnya persentase DP. Nah, ada beberapa mungkin profesi pekerjaan yang memang diharuskan DP-nya 30% dari harga cash. Nah, tapi ngaruhnya di angsuran. Angsuran Pak Wiwin jauh lebih kecil. Malah kadang bukan profesi itu, ada yang ngambil DP sebesar itu karena dia tahu ketika DP dia besar, angsuran dan penerapan bunga itu pasti kecil. Pak Wiwin itu sudah dianggap sangat mumpuni. Iya. Mana seorang Pak Wiwin ngambil mobil dengan DP yang minim. Nah, Masuk. iyalah. Jadi sebenarnya itu bukan lihat dari profesinya. Ya, Dia dari tapi itu pun ya bukan dari kami DP-nya sih. ya. Bukan kita yang menetapkan. Memang ada pihak yang menetapkan. Karena Ya. kan berkaitan dengan kredit. Kalau kami siapapun. Nah, cash, nah kredit karena kita penyedia kendaraan. Ya, masalah pembiayaan
ada pihak pembiayaan yang mengakomodir itu. Kalau hal-hal yang mesti diperhatikan oleh kami sebagai konsumen ini ketika akan mengambil unit baru apa nih? Apanya? Mulai Yang mesti diperhatikan, yang mungkin mesti diteliti. Kita tuh kan tidak tahu. Kadang-kadang Ya. berkas yang disodorkan itu kan banyak. Ada poin-poin yang tiba-tiba langsung disuruh teken ya aja benar, gitu. benar. Pembeli harus cerdas. Iya, makanya Betul. itu. Makanya boleh kalau kalian sudah ada yang proses, konsumen-konsumen yang mungkin sudah ada tanya segala macam, boleh nanti tanya ke saya, boleh. Oke. Ya istilahnya Nomor HP-nya di bawah ya? Iya nanti di bawah ya. Masalah proses segala macam, benar Pak Wiwin. Kita harus cerdas. Artinya kita tanya, nah ini dek asuransinya apa aja, gitu kan? Ya. Jangan sampai kejadian karena ada yang menggunakan asuransi jiwa istilahnya. Maafnya kalau pengaju meninggal dunia. Itu ketika kita memakai asuransi jiwa, maka angsuran mobil lunas. Ya. Tapi ketika dia tidak memakai asuransi jiwa, ya angsurannya tetap lanjut. Balik ke waris gitu Ya. Terus masalah asuransi all risk, biaya lecet segala macam itu minta dijelaskan berapa tahun. Itu kami wajib menjelaskan. Terus masalah proses kredit, cara pembayaran, keterlambatan dan lain-lain. Itu ada teman dari pihak pembiayaan nanti yang akan menjelaskan. Nah, kalau di kami ya memang prosesnya satu, kita melakukan pemesanan itu tuh ada form pemesanan, SPK namanya, dan itu wajib panjar. Tapi panjar itu sudah termasuk DP. Ya kalau pesan lewat omongan baik, siapa nggak percaya kan? Nah, di situ ada data-data nanti. Yang perlu diperhatikan, pilihlah unit yang memang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan lah, ya. Ya kalau memang diinginkan dan mumpuni untuk melakukan pembiayaan itu ya udah apa-apa. Artinya kita tidak usah memaksakan diri kalau harus tipe kita yang tipe ini. Itulah gunanya Daihatsu membanyak tipe. Sigra aja ada 4 tipe. Tipe D, tipe M, tipe X, tipe R. Dari tipe bawah sampai tipe tertinggi. Nah, ada yang pengen mobil tapi kalau tipe R aku tidak sanggup. Nah, sebulannya beratnya. Nah, kita alih. Ini Bu tipenya. Apa baik kelemahannya, apa baik kelebihannya, nih kita jelaskan. Oke. Mungkin ada lagi deh yang mau dijelaskan, sampaikan? Mungkin cukup. Yang Cukup, pastinya satu pesan kita cerdas dalam memilih konsultan marketingnya atau salesnya, teliti karena apalagi zaman sekarang mungkin banyak yang menyalahgunakan, khususnya profesi sales kan. Dalam artian melakukan penipuan-penipuan mungkin Pak ya. Jadi dikonfirmasi dulu. Khususnya Redo sudah masuk Pak Wiwin. Insya Allah memang terdaftar ada di NKAR Daihatsu di Sumatera Selatan khususnya. Boleh konfirmasi ke saya, boleh. Nak melakukan pemesanan, Alhamdulillah. Ini salah seladan masalahnya. Terima kasih Pak Wiwin sudah memberikan waktu. Siap, oke. Mungkin cukup deh ya? Cukup. Bagi Anda ini yang ingin pesan kendaraan, khususnya yang bermerek D itu, nah ini orangnya ini, ya walaupun Anda masih mau pengen tanya-tanya dulu, open. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun belum masih punya niat, belum ada duit, tapi pengen nanya-nanya dulu, silakan. Siap. Hubungi di nomor telepon di kolom deskripsi di bawah. Siap. Kami akhiri perkesan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes biji kades. Bluetooth ini. Tol jalan tol lah lama tak bergesak. Duh.